Radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ananasan, nas manusia ya, bahwasanya manusia, siapa itu manusia, min ashabi Rasulillah, temannya Rasulullah, sahabatnya Rasul, ini murid ya, bagian memang sahabat. Jadi bahwasanya sahabat-sahabat Rasul, jadi sebagian dari sahabat Rasul qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi. Ini sahabat-sahabatnya orang-orang yang kere-kere ini, yang miskin. Jadi begini, orang-orang yang miskin dari sahabat Rasul datang ke Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur. Ahlud dusur artinya orang yang banyak harta. Telah pergi orang yang banyak harta. Itu artinya apa yang dimaksud telah pergi ya? Bil ujur, dengan membawa pahala yang banyak. Orang banyak harta itu pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mungkin yang dimaksud pergi ini pulang nanti. Kalau dia itu meninggal dunia, dia bawa pahala banyak. Betapa tidak banyak orang-orang kaya itu pahalanya. Dia katakan, soalnya yusalluna kama nusalli. Dia itu sholat. Sebagaimana kami juga sholat. Artinya dia itu bawa pahala sholat seperti kami. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga puasa seperti kami juga puasa. Jadi nanti mereka juga bawa pahala puasa seperti kami juga bawa pahala puasa. Kalau meninggal dunia, kami bawa pahala sholat. Dia juga bawa, karena dia juga sholat. Kami bawa pahala puasa. Dia juga bawa, tuh orang kaya bawa puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka juga membawa pahala sodako dari kelebihan harta mereka. Kelebihan harta mereka. Fudul itu artinya, fudul artinya kelebihan, sebetulnya kelebihan ya. Artinya harusnya kamu fadilah, kalau fudul artinya kelebihan. Ya kelebihan hartanya. Kami kagak, nggak bisa sedekah. Nah, begitu maksudnya. Jadi dia datang ke Rasulullah SAW ngomong kayak begitu. Ya orang-orang kaya enak bener ya Rasul. Ya kenapa? Dia nanti ketika pergi menghadap Allah bawa pahala sedekah banyak. Kami kagak gitu. Ngiri dia ya. Tapi ini ngirinya bukan hasud ya. Bukan hasud, namanya ghibthah. Sebetulnya ngiri, kepengen seperti mereka gitu. Ngiri seperti mereka, yang begitu ghibthah itu boleh. Bahkan ada yang bilang dianjurkan. Jadi kalau ada orang sehat badannya, rajin dia gunakan untuk ibadah. Nah, kita ngiri, misalnya kita kurang sehat, kita ngiri itu. Ya ngiri enak banget ya, sehat badannya, bisa ibadah banyak. Saya juga tuh pengen begitu tuh. Itu kira-kira ya, kalau bisa itu boleh ngiri gitu. Jadi ngiri yang itu bukannya hasud namanya. Tapi di sana juga suka dibilang hasud, la hasada illa fisnain ya. Tidak dia maksudkan hasud dalam dua hal seperti ini. Orang yang banyak hartanya, dia bersedekah, dia juga ngiri kayak begitu. Ini contohnya. Jadi ini menggambarkan di mana para sahabat Rasul itu memang mereka berlomba-lomba untuk beramal soleh. Jadi mereka juga pengen melakukan seperti itu. Nah, itu jadi selalu berlomba-lomba setiap orang. Jadi
itu benar-benar diamalkan. Kayak begitu. Lalu, apa kata Rasul? Awalaisa, bukankah, ya, apakah apakah bukankah qad ja'ala lakum qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, qad ja'alat, sungguh telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Sungguh Allah telah menjadikan lakum, untuk kamu, ma tasaddaquna, apa-apa yang kamu sedekahkan. Begini, orang kaya itu kan banyak hartanya, dia bisa sedekah. Kata Rasul, kamu juga Allah jadikan bisa untuk sedekah. Gitu artinya ya. Jadi awalaisa ini pengertiannya, kok ngomong begitu? Gitu. Awalaisa kok ngomong begitu? Kan Allah juga sudah jadikan kamu sedekah. Apa dia katakan? Innalakum bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi kamu setiap kamu mengucapkan kalimat subhanallah itu sedekah. Jangan ngiri sama orang kaya, dia banyak sedekahnya. Kamu juga bisa sedekah seperti dia. Lihatlah keadilan Allah ya. Kamu bisa sedekah seperti dia. Sebab setiap kalau kamu mengucapkan tasbih itu adalah sedekah. Yang pahalanya belum tentu lebih sedikit daripada mereka orang kaya yang sedekah. Masya Allah ya. Jadi memang Islam itu untuk agama siapa aja, orang kaya, orang miskin, dia bisa menjadi orang yang paling bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kan di sisi Allah ketakwaannya. Jadi gitu. Allah juga udah jadikan kamu buat sedekah. Setiap kamu bertasbih sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap kamu mengucapkan Allahu Akbar, zikir, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap kamu membaca alhamdulillah, tahmid itu alhamdulillah, kalau takbir Allahu Akbar. Jadi gitu. Sedekah subhanallah walhamdulillah ya. Wala ilaha illallah wallahu wa kulli tahlilin sedekah. Setiap la ilaha illallah itu juga sedekah. Tapi di sini urutannya nggak seperti yang biasa kita pakai ya. Ini menandakan boleh aja. Artinya nggak salah orang ngomong. Kalau bahasa sini kan subhanallah. Terus takbir apa? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baru la ilaha illallah. Urutannya begitu. Berdasarkan hadis ini kan boleh saja orang. Jadi nggak mesti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya saja kalau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, itu lebih bagus seperti itu. Karena itu runtunnya sudah betul. Runtunannya sudah betul. Apa runtunnya betul? Pertama subhanallah, kita sucikan dulu Allah. Sucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Gak ada sifat, setelah dia suci dari sifat kekurangan, maka kita bilang alhamdulillah, kita puji baru dia seperti itu. Kan urutannya betul kan? Kalau orang aja nggak ada sifat kekurangan, juga pasti kita puji. Jadi pertama kita sucikan dulu Allah dari segala sifat kekurangan. Setelah itu baru kita puji. Setelah kita puji dia, maka kita jadikan nggak ada yang bisa berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Karena dia adalah maha besar. Jadi itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sedekah. Berarti namanya sedekah non materi. Memang istilah sedekah itu bukan hanya dengan harta,
Kalau dengan harta namanya infak. Kalau infak itu harus dengan harta. Kalau sedekah enggak. Itu saya udah bisa banget. At-tabassumu fi akhika sedekah. Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Sebab pengertian sedekah itu artinya bukti sebagai kebenaran keimanan kita, kan sidik dari sidiknya. Sidik ada hubungannya dengan sidik ya. Ya kayak begitu. Itu sedekah. Gembira juga kan. Orang-orang yang sahabat Nabi yang miskin senang juga ini. Ya mengatakan seperti itu. Jadi Nabi bukan bohong, memang benar kayak begitu ya sedekahnya. Tapi ada lagi yang nambah-nambahin nanti di sana. Jadi orang-orang ini sering sudah mulai mereka banyak zikir kepada Allah. Orang kaya tahu, orang ikut zikir lagi. ada yang kayak gitu. Orang kaya ikut zikir lagi. Ngadep lagi dia kepada, saya nggak tahu tambahan itu ya. Ngadep lagi dia. Orang-orang kaya ngikutin begitu. Lain. Sekalipun begitu, nilainya berbeda. Sedekah kamu dengan tasbih kamu dengan tasbih mereka juga itu berbeda. Pahalanya lebih besar kamu dengan mereka orang-orang kaya. Sebab orang-orang yang kurang itu subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sementara dia berkekurangan, dia memuji Allah. Itu kan beda sama orang yang berlebihan memuji Allah ya. Kalau itu mah wajar-wajar aja kalau bilang begitu. Karena kenapa? Orang memuji Allah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kalau memang itu sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya orang senang gitu. Ya, kayak gitu. Jadi nilainya berbeda. Wan nahi ani munkar. Wa amri bil ma'rufi sodako. Kamu beramar ma'ruf juga sodako. Artinya apa? Menyuruh orang berbuat baik. Menyuruh orang berbuat ma'ruf. Itu kata ma'ruf lain dengan kata-kata khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadilah kamu umat yang melakukan suatu khair, kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengerjakan yang ma'ruf. Jadi pengertian ma'ruf itu artinya begini, sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, sudah akrab, sesuatu itu dianggap baik, itu namanya ma'ruf. Jadi ma'ruf itu udah biasa lah, semua orang ada di sini di mana ya? Ma'ruf itu artinya sudah ijma. Sudah ijma ya. Bisarti minhu ayyakuna mujma'an ala wujubiha au tahriman wa ya'lamu minal fa'il i'tiqadu dzalika hal. Bukan ya, gitu ya. Jadi yang namanya ma'ruf kayak begitu. Yang namanya munkar kayak begitu. Udah umum orang, semua orang. Kalau orang tidak mau mengerjakan sholat, enggak semua orang bilang itu perbuatan munkar. Kalau orang kafir, munkar enggak dianggap itu? Enggak. Tapi kalau yang namanya mencuri, orang kafir juga bilang itu perbuatan munkar. Orang Islam juga perbuatan munkar. Jadi pengertian munkar kayak begitu. Ya, pengertian munkar kayak begitu yang udah ma'ruf semua lah. Semua orang sudah paham kalau gitu. Ma'ruf. Ya, orang berbuat baik, ya, membantu orang, itu namanya ma'ruf. Semua orang udah paham kayak begitu. Itu namanya ma'ruf. Ini kalau kita beramar ma'ruf, sodako, bernahi munkar, sodako. Tapi ulama bilang begini, amar ma'ruf nahi munkar ini satu paket. Kewajiban kita beramar ma'ruf nahi munkar. Satu paket pengertiannya begini, kalau kita sudah beramar ma'ruf,
belum gugur kewajiban kita dari nahi munkar. Kalau kita sudah bernahi munkar, kita mencegah orang berbuat kemunkaran begitu. Tapi kita tidak mengajak orang beramar ma'ruf, belum gugur kewajiban kita. Ini paket kayak begitu. Kalau ngajak orang berbuat baik mah enak kan, aman-aman aja. Tapi kalau mencegah orang berbuat munkar, itu yang dapat perlawanan dari orang-orang lain. Itu berat ya, nggak bisa itu keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya la yustaratu ayyakuna mumtasilan ma ya'muru bi wa mujtaniban ma yanha anhu bal alaihi ayyamur wa yanha nafsahu fa in ikhtala ahaduhuma lam yaskutul akhar. Tidak disyaratkan dalam orang beramar ma'ruf itu dia telah melakukan perbuatan ma'ruf itu. Mumtasilan ma ya'muru, ia telah melaksanakan apa yang dia suruh. Tidak disyaratkan orang bernahi mungkar itu bahwasanya dia sudah mustaniban ma yanha anhu. Dia sudah menjauhkan apa yang dia larang. Enggak disyaratin begitu. Artinya apa? Orang yang tidak berbuat ma'ruf sekalipun, dia tetap diperintahkan untuk beramar ma'ruf. Orang yang tidak menjauhkan perbuatan munkar, dia tetap punya kewajiban untuk bernahi munkar. Begini kasarnya deh. Orang yang mabok, dia punya kewajiban agar orang lain jangan mabok. Begitu. Begitu itu artinya nahi munkar. Jadi saya katakan, lu jangan mabok lu, jangan kayak gua. Harus begitu dia. Jadi berarti tidak diharuskan orang yang bernahi munkar dia telah menjauhkan perbuatan munkar itu. Nggak ada harus begitu. Tetap aja dia punya kewajiban. Jadi nggak selesai itu. Jadi kita jangan ngomong lu aja masih begitu nyuruh gua, nggak ada begitu dalam Islam itu, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi suatu kemunkaran itu orang tetap saja dia punya kewajiban bernahi munkar meskipun dia sendiri tidak menjauhkan perbuatan itu. Itu kesepakatan ulama. Ya, itu hebatnya nahi munkar. Itu sedekah tuh kalau begitu, termasuk sedekah. Lalu kata Rasul, ini lebih mengherankan lagi. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini pengertiannya artinya begini. Ya bahasanya, saya nggak tahu, lihat coba baca di situ apa artinya. Wa fi bud'i, dan di dalam kemaluan kamu, bud'i itu artinya kemaluan. Shadaqah, ada sedekah. Tapi pengertiannya di dalam kamu apa diterjemahkan ini? Dalam kamu menyalurkan, jadi maksudnya begitu ya, di dalam kemaluan kamu ada sedekah, pengertiannya di dalam kamu menyalurkan kebutuhan biologis kamu itu sedekah, ada pahalanya itu. Tapi ini sebetulnya ranahnya ranah niat, ini ranah niat. Niatnya apa gitu? Sedekahnya bukan perbuatannya, niatnya apa? Sedekah. Ini sahabat bingung juga ini. Apa kata sahabat itu? Qalu, mereka nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangkan syahwatnya, memenuhi syahwatnya, maka yang ia lakukan itu dalam memenuhi syahwatnya tadi ada pahalanya.
Kok menyalurkan nafsu ada pahalanya? Begitu kira-kira kalau kita, ya Rasulullah, bingung juga nih sahabat. Ya Rasul, kok menyalurkan nafsu, menyalurkan syahwat kok emang ada pahalanya? Lihat jawaban Rasul. Qala, kata Rasul, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Lau wadu'aha fi haramin, andai kata dia letakkannya itu syahwat, dia salurkan syahwatnya fi haramin kepada yang haram, akana alaihi wizrun, apakah dia ada dosa? Iya, lah iya, kalau yang halal ada pahalanya dong, begitu. Kalau dia salurkan itu kepada yang haram, dosa nggak dia? Dosa. Jadi kalau dia salurkan kepada yang halal, ada pahalanya. Gitu. Di sini letak niatnya. Jadi niatnya dia harus benar. Niatnya ya pertama bukan sekedar menyalurkan syahwatnya, tapi harusnya menyalurkan syahwat dia kepada yang sah, yang boleh. Apalagi ya tujuannya tujuan lain, niatnya niat yang lain ya. Niatnya supaya punya keturunan menjadi anak yang soleh, supaya memenuhi kewajiban atau memenuhi hak istri, mengembirakan haknya dan lain-lain seperti itu. Tujuannya itu baru sodako. Jadi orang miskin ini bisa dia dapat pahala seperti orang kaya, orang begitunya sodako. Kayak apa ya? Fakadzalika idza wadu'a fil halali kana lahu ajrun, demikian juga kalau kamu letakkannya kepada yang halal itu adalah sodako. Ya, hadis ini sampai situ. Satu lagi. Nah, kita singgungnya dikit-dikit aja dah. Bagus-bagus ya kalau kita pikir-pikir ajaran Islam, masya Allah. Makanya benar, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Itu pun dipermasalahkan, tidur mulu. Bahkan saya dapat WA itu. Bukannya sekarang, di tahun lalu dapat WA apa? Zaman dulu itu WA yang pertama pada zaman sahabat. Wadah itu WA-nya gambarnya orang lagi perang Badar. Kan perang Badar itu kan Ramadan, lagi perang Badar. Ini sahabat puasa jam dulu begini. Yang bawahnya sekarang umat Islam puasa begini pada tiduran. Tiduran, di foto tiduran di apa namanya di masjid. Jadi jauh banget kata dia. Dia membuat paradok. Saya kaget juga, bukan ini ya, tahun lalu saya masih ingat soalnya kenapa? Pinter dia yang ngasih paradoknya begitu. Zaman dulu orang mereka puasa kayak begitu, berjuang begini gitu. Zaman sekarang puasa pada tidur. Kira-kira kesan kita, oh begitu cara puasanya kita, kesan kita. Padahal tidur situ juga bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Apa di antara niatnya benar? Ya kita tidur, daripada kita keluar keluyuran mata kita ngelihat yang haram, mending kita tidur kan. Nah, itu berarti menjaga mata kita daripada perbuatan yang haram. Itu dapat merusak puasa kita. Pahala itu kayak gitu. Kalau saya nambahin lagi, kalau ente ngorok, tidurnya sambil kita tasbih, subhanallah, alhamdulillah, pertambahan saya itu. Ya, karena ibadah kayak begitu. Sebab ada yang bilang, Ustaz kalau memang ngorok tasbih, kalau yang nggak ngorok nggak tasbih dong. Bukan, itu candaan saya aja. Seakan-akan lah begitu. Kalau yang nggak ngorok nggak tasbih. Udah selesai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulamin minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulam itu artinya sendi ya, sendi. Ruas hanya sendi ya. Ini juga termasuk ada sendi-sendinya kayak gitu ya. Kita katanya banyak 360 ruas. Ada hadis. Setiap ruas, ini darikan ruas. Setiap ruas manusia itu wajib disedekahin. Begitu. Ada kewajiban untuk disedekahkan. Setiap ruas tulang manusia wajib dikeluarkan sedekahnya. Ya. Kula yaumin tatlu'u fihi syamsu, tiap hari begitu terbit matahari. Jadi harus ada sedekahnya itu. Nah, ini pengertian sedekahnya ya. Ta'dilu bainas, nah ini sedekah.
engkau mendamaikan. Ta'dilu di sini bukannya adil nih. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Artinya kalau hari itu kita melaksanakan mendamaikan dua orang seperti itu, kewajiban kita dalam hal tiap ruas itu perlu sedekah telah terpenuhi. Wa tu'inur rajul, dan engkau membantu orang fi dabatihi, pada dabah itu artinya binatang, tapi binatang yang dimaksud ini ada kayak onta, tunggangan maksudnya ya, dabah ini. Jadi kita artikan di sini kendaraan apa dabah? Ya kendaraan diartikan. Dabah ini artinya binatang ya. Wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap binatang yang melata rezekinya adalah jaminan Allah, begitu. Itu dabah artinya. Tapi di sini pengertian dabahnya adalah binatang yang ditunggangi. Jadi watu inur rajul, engkau bantu orang fi dabatihi, pada kendaraannya, artinya bantu naik dia. Bantu naik dia ke kendaraan. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau bawa dia ke atas dabah. Itu sedekah. Bantuin orang begitu aja sedekah. Au tarfa'ulahu, atau engkau angkat untuk orang itu mata'ahu, barangnya, yang sekarang bukan orangnya, kita bantuin barangnya begitu. Sedekah. Sedekah juga. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan kata-kata yang baik itu juga sedekah. Wa bikulli khatwatin tamsiha, dan setiap langkah yang engkau berjalan dengannya ila sholati, untuk sholat, sedekah, itu juga sedekah. Wa tumitul adza anit thariq, dan engkau menyingkirkan yang mengganggu dari jalan, sedekah itu juga merupakan sedekah. Ini juga sama nih, mirip-mirip dengan hadis lain. Bahwasanya ini pertama, setiap ruas tulang kita membutuhkan sedekah. Yang kedua, sedekah itu bisa dilakukan dengan non materi, bukan sekedar uang saja. Kita harus melakukan perbaikan untuk memenuhi kewajiban tulang kita seperti sedekah. Jadi watumitul adza anit thariq sedekah. Menyingkirkan yang mengganggu di jalan itu sedekah. Diartikan apa? Mengerjakan sholat, menyingkirkan rintangan di tengah jalan adalah sedekah. Bahkan ini di sana dikatakan hadis, ada orang yang mundar mandir di surga, gitu ya. Dia mundar mandir di surga sana, kemari di surga, hanya karena dia itu menghilangkan cabang yang menjulur ke langit, tapi cabang berduri dia potong, cuma seperti itu. Jadi surga. Pengertiannya mundar mandir apa di surga? Cuma gara-gara dia menyingkirkan yang mengganggu di jalan, dia masuk surganya dengan leluasa. Gitu. Karena kenapa? Karena dia menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, membahayakan orang lain. Ada ulama sih yang menelitinya begini, yang menelitinya ya. Sebenarnya besar pahalanya itu di mana sih? Besar pahalanya itu terletak di watak orang itu. Watak dirinya orang itu. Karena atau kalau kita mau gabungkan dengan pelajaran kita yang seperti kemarin, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai sesuatu untuk saudaramu seperti sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu. Kita senang kalau kita jalan selamat, nggak ada gangguan.
Nah, karena itu kita juga kepengen orang lain jalan selamat, nggak ada gangguan. Ini ada gangguan, kita singkirkan. Jadi niatnya itu. Jadi bukan sekedar, ya ulama ya, bukan sekedar perbuatannya aja. Tapi niatnya harus betul juga. Jadi rasanya dia itu ingin memperlakukan orang lain terhadap menyingkirkan bahaya, karena memang bahaya itu ia tidak suka. Ini tingkat tingginya empati kita kepada orang lain. Jadi tingkat empatinya itu yang paling penting. Di situ letak pahala besarnya. Ya, besarnya pahala karena sikap kita terhadap orang lain itu punya empati yang cukup tinggi. Kita kepengen diri kita ini selamat dari gangguan, maka keinginan kita, sifat kita seperti itu juga kita ingin orang lain pun untuk terhindar. Ini baru tingkatnya standar ya, standar. Nanti dari situ lebih tinggi lagi. Apa tingkatannya? Isar namanya. Kita ingin lebih mementingkan orang lain daripada diri kita. Itu namanya isar, itu tingkat lebih tinggi lagi dari situ. Jadi dari sini lama-kelamaan kita bisa isar. Yang kemarin saya kasih contoh gitu ya. Orang dapat sikap isar itu, orang dapat dikasih hadiah paha kambing gitu, dikasih orang lain. Dia lebih butuh lagi, kasih lagi orang lain sampai putaran yang ketujuh kembali lagi kepada dia. Karena sikap isar namanya. Itulah sikap Islam kayak gitu. Ada yang berita yang lebih menyedihkan kita. Kalau nggak salah, kalau nggak perang Badar kali apa, satu peperangan. Jadi banyak yang pada parah begitu. Di sini nih dia kepengen minum, karena orang kayak gitu kali perlu air kali ya, dibawain air minum kemarin. Begitu dikasih ke dia lihat tetangganya di sana, dia butuh, kasih sana aja, bawa ke sana. Yang situ kasih sana aja. Yang situ lagi kasih sana, belum sampai kasih ke sana, sudah meninggal. Balik dia kepada orang yang ketiga, meninggal. Balik orang yang kedua, meninggal. Balik orang yang pertama, meninggal. Luar biasa itu ya. Ya pahalanya luar biasa kan. Lebih mementingkan orang lain. Kita mah nggak bakalan sanggup begitu. Wah, jika kita rampas, kita duluan kali. Yang penting kita memikirin siapa? Diri kita. Itu namanya tingkat isar. Wallahu a'lam bishawab.